you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Setelah Cid menghancurkan skanturi Tanah Suci, Alexia, Rose dan Beta dipindahkan ke dalam hutan. Di sana mereka hampir dibunuh oleh beruang. Tapi mereka berhasil membunuh beruang tersebut dan memakannya. Mereka bertiga mulai bercerita. Mereka penasaran siapa itu Master Shadow. Karena dari mereka masing-masing minim pengetahuan. Mereka berniat untuk bertukar informasi. Di sini Beta hanya bersandiwara, agar tidak dicurigai. Mereka pun membuat aliansi. Beta membayangkan Master Shadow, Rose membayangkan Cid, Alexia membayangkan Pochi. Mereka tidak tahu kalau yang mereka bayangkan adalah orang yang sama. Di sisi lain, di luar markas Shadow Garden, Nu memberitahu Alpha kalau ia sudah membeli banyak tanah dan pembangunan sedang dalam proses. Alpha kagum dengan kehebatan Gamma di bidang bisnis. Jika yang tidak tahu, Nu ada di chapter saat Cid masuk ke dalam tokoh coklat. Saat itulah Gamma memperkenalkan Nu kepada Master Shadow dan menjadi anggota resmi Shadow Garden. Kembali ke cerita, tiba-tiba Delta datang dengan membawa buruan yang besar, yaitu seekor gajah. Delta berpikir, kalau buruannya diserahkan ke Master Shadow, Master Shadow akan mengelus-ngelus kepalanya. Alpha marah kepada Delta, dan menyuruh untuk tidak memberikan buruan tersebut kepada Master, karena akan merepotkannya. Alpha juga menyuruh Delta untuk memakannya sendiri. Nu kaget, karena Delta bisa mendengar omongan Alpha. Sedangkan Nu pernah hampir digigit oleh Delta. Kemudian Nu menanyakan, bagaimana Delta bisa bergabung di Shadow Garden. Alpha menceritakan, dulu Delta adalah seorang pemburu yang hebat. Tapi karena kerasukan iblis Diablos yang semakin menjalar ke tubuhnya, ia pun ditinggalkan kawanannya. Sampailah Alpha datang dan mengajak Delta bergabung. Tapi Delta malah menyerang Alpha. Kemudian Master Shadow datang. Delta langsung menciut melihat Master. Dan disitulah Delta bergabung ke dalam Shadow Garden. Di sisi lain, Epsilon yang baru terbangun dari tidurnya. Kalian bisa lihat, kalau melon Epsilon kecil, Epsilon menggunakan body slime untuk membuat melonnya besar dan pinggul yang indah. Ia merasa bangga karena sudah mengalahkan melonnya Beta. Ia masih terfikirkan saat Master Shadow memandangi melonnya terus-menerus. Setelah itu Epsilon bertemu dengan Beta. Epsilon menghalangi jalan Beta. Beta menyuruhnya minggir, tapi Epsilon malah mengatakan, kalau melonnya terlalu besar, tak melihat kalau ada orang di depannya. Epsilon juga mengatakan kalau Master Shadow memandangi terus-menerus melonnya. Beta begitu marah mendengarnya. Epsilon terus memanasi Beta. Seharusnya Beta pernah dipandang oleh Master Shadow. Karena Beta memiliki melon yang besar, pinggul yang indah, dan kaki yang ramping. Kemudian Beta pergi sambil menangis. Terlihat wajah Epsilon sangat senang. Di sisi lain, terlihat Rose Oriana sedang berlatih pedang. Rose Oriana adalah putri dari kerajaan seni Oriana. Sebagai anggota kerajaan, Rose harus bisa melukis dan bermain alat musik. Ia juga harus menekuni salah satu bidangnya. Sampai harus menyerahkan kehidupannya. Saat Rose kecil, ia sudah banyak mempelajari berbagai macam seni. Sampai ia mendapat limpahan pujian. Sampai ia mempelajari ilmu pedang. Di kerajaan Oriana, bermain pedang dianggap rendah. Tapi Rose tetap berusaha. Sampai ia menjadi murid pindahan ke Akademi Mantra. Dulu saat Rose kecil, ia pernah melihat seseorang pengguna pedang. Gaya pedangnya yang indah membuat Rose berminat untuk mempelajari teknik pedang. Saat berlatih, ia mengatakan akan menemui ayahnya. Saat festival Dewa Perang, di atas bangunan, terlihat Cid yang begitu gembira. Karena akan diadakan festival Dewa Perang. Seperti biasa, Cid akan berhayal terlebih dahulu. Kemudian Cid menemui Gamma. Cid memberitahu Gamma kalau ia akan ikut festival Dewa Perang. Sambil menyembunyikan identitasnya, Gamma yang tersalah kata-kata membuatnya mengingat kata-kata anggota Shadow Garden saat kejadian di Tanah Suci Linduem. Pada saat itu,
Tidak ada yang tahu apa tujuan Sid. Dan anggota Shadow Garden juga selalu melibatkan Sid. Di sini Gamma mulai sadar, kalau Sid melakukannya mesti ada tujuannya. Setelah itu Gamma menyuruh Nu untuk mempoles Sid. Menggunakan kosmetik slime. Terlihat wajah Sid seperti kurang tidur. Sid merasa puas, karena tampangnya terlihat kayak orang lemah. Kemudian Sid pergi. Sid saat ini menuju pendaftaran. Dalam perjalanan, ia dicegat oleh Anne Rose. Anne Rose menyuruhnya agar tidak ikut mendaftar. Kemudian Sid mengatakan, kalau Jagan hanya melihat orang dari penampilan. Tak lama datang orang berbadan besar, bernama Quinton. Ia berbicara dengan Sid. Quinton bilang, kalau ia sudah sering mengikuti acara seperti ini. Ia juga sering melihat orang-orang yang berwajah seperti Cid terpental saat perlawanan. Kemudian Sid bilang, kalau ia lebih kuat darinya. Quinton marah dan menyerang Sid, karena Sid saat ini sedang berpura-pura lemah. Ia terkena pukulan dari Quinton. Kemudian Anne Rose menyuruh Quinton untuk berhenti. Anne Rose melihat kondisi Sid yang baik-baik saja setelah dipukul oleh Quinton. Sid berjalan pergi. Anne Rose menanyakan namanya. Sid menjawab, kalau namanya adalah Gemina. Singkatnya, saat ini Sid sudah menjadi Sid yang sebenarnya. Sid merasa senang setelah kejadian itu. Sambil berimajinasi, lagi asik berimajinasi, Rose datang. Rose baru saja makan bersama Natsume dan Alexia. Sid mendengar itu langsung kaget. Sejak kapan mereka berteman? Tujuan Rose datang menemui Sid. Ia ingin bilang, kalau ia akan menemui tunangannya. Kalau ia sudah membohongi banyak orang. Tapi kali ini ia pergi. Bukan untuk dirinya sendiri. Dan apapun yang terjadi, ia menyuruh Sid untuk percaya padanya. Ia juga berharap bisa bertemu dengan Sid lagi. Setelah itu Sid berdiri dan memberikan makannya. Sambil mengatakan, santai saja sedikit. Esoknya, Hiyoro datang menemui Sid, dan membawa berita yang mengejutkan. Kalau Rose telah menusuk tunangannya. Di sisi lain, Alexia dan Natsume sedang membicarakan apa yang sudah dilakukan Rose. Setelah menusuk tunangannya, Rose lari ke utara, tapi perbatasan saat ini sedang diperketat. Natsume berasumsi, kalau Rose masih ada di ibu kota. Pihak kerajaan Oriana menolak kerajaan lain ikut campur. Karena masalah ini dianggap sebagai masalah internal. Di sini Natsume merasa curiga. Natsume juga tidak menyangka, kalau Rose memiliki tunangan. Tunangan Rose bernama Dum Katsuhat. Anak kedua putra Duk dari kerajaan Oriana. Untung Dum tidak terluka parah. Karena kemampuannya juga hebat. Tapi Alexia tetap marah. Karena sudah menusuk bangsawan seenaknya. Dan harus dihukum. Alexia ingin mengajak Natsume menemukan Rose. Sebelum Rose dihukum, kemudian Natsume melarangnya. Karena akan melibatkan dua negara. Jika Alexia ikut campur, Natsume mengatakan, berpikir dulu sebelum bertindak. Dan di sini mereka berdua cecok. Hanya karena otak yang tak seberapa. Setelah cecok, Alexia sadar, kalau Rose pasti memiliki alasan. Jadi Alexia bertindak sebagai rekan. Bukan sebagai putri. Alexia menyuruh Natsume untuk mencari informasi. Karena Natsume tahu banyak tentang sekte Diablos. Make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking.